Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar tentang akhlak dari channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Mari sahabat kita langsung saja ke pembahasannya. Akhlak, lebih indah dari yang Anda kira. Pertanyaan pembuka. Dalam Wahyi Al-Qalam, Al-Rafi menuturkan, seandainya aku diminta untuk merangkum filosofi seluruh ajaran Islam dalam dua kata, maka akan kukatakan, kekukuhan akhlak. Seandainya filosof terbesar dunia diminta untuk meringkas solusi bagi seluruh umat manusia dalam dua kata, pastilah ia berkata sama. Kekukuhan akhlak. Andaikan seluruh ilmuwan Eropa berkumpul untuk mempelajari peradaban Eropa, lalu mengutarakan apa yang betul-betul sulit diraih, mereka akan berkata, kekukuhan akhlak. Sekarang, marilah kita hiasi diri dan kehidupan kita dengan akhlak mulia. Namun, sebelum memulai, kita patut bertanya, mengapa harus akhlak? Apa tujuan dan manfaat mempelajari akhlak bagi kita? Tujuan mempelajari akhlak. Dengan izin Allah, kita akan mempelajari 4 tujuan akhlak. Pahamilah dengan hati terbuka. Pertama, tujuan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempelajari akhlak karena ia merupakan tujuan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin engkau terkejut. Jangan terkejut dan heran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Malik, hadis nomor 1723. Mungkin engkau bertanya, apa ini logis? Benarkah Nabi diutus demi menata akhlak? Bacalah hadis tersebut sekali lagi. Lalu renungkan. Aku ingin bertanya kepadamu tentang satu hal, mengapa Nabi diutus? Untuk menjawabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Renungkanlah ayat di atas, mari kita berpikir. Seandainya kecurangan, tipu daya, pengkhianatan, dan berbagai kejahatan merajalela dalam sebuah masyarakat, apakah masyarakat semacam ini akan diliputi rahmat? Bayangkan sebuah keluarga diliputi rasa benci, dengki, dan dendam. Di manakah rahmat itu berada? Jelas ada sebuah korelasi amat erat antara hadis, aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, dan firman Allah, kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ketahuilah, tidak ada rahmat bagi alam semesta kecuali dengan akhlak. Apakah engkau sependapat? Tampaknya engkau berkata, tentu saja aku setuju dengan hadis Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Namun, bukankah ibadah lebih utama? Apakah menurutmu akhlak lebih penting daripada salat, puasa, doa, zikir, haji, dan seterusnya? Jawabanku, ya, akhlak memang lebih penting. Sebab, tujuan utama seluruh ibadah adalah membenahi akhlak. Kalau tidak, ibadah tersebut akan jadi semacam latihan olahraga saja. Kuharap engkau bisa memahami maksudku secara benar. Jangan mencampur-adukan urusan fikih dengan akidah, dan seterusnya. Pahamilah substansinya, jangan lahiriahnya. Salat menata akhlakmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Subhanallah. Jadi, siapa yang salatnya tidak mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, berarti salatnya itu hanya berupa gerakan olahraga, ia mengerjakan salat, tetapi akhlaknya tidak membaik. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku hanya menerima salat dari orang yang dengannya ia tawaduk pada keagunganku, tidak menyakiti makhlukku, berhenti bermaksiat padaku, melewati siangnya dengan zikir padaku, serta mengasihi orang fakir.
orang yang sedang berjuang di jalanku, para janda, dan orang yang ditimpa musibah. Bukankah engkau melihat hubungan antara ibadah, salat, dan akhlak, sikap tawaduk dan kasih sayang? Sadarilah, jika salatmu tidak membuatmu memiliki rasa kasih sayang terhadap orang lain, berarti salatmu tidak menghasilkan buahnya secara sempurna. Demikian pula zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan menyucikan mereka." Quran Surat Al-Taubah ayat 103. Subhanallah. Tujuan zakat adalah untuk menyucikan. Makna menyucikan adalah mendidik dengan akhlak yang baik. Bukankah engkau melihat bahwa tujuan zakat juga terkait dengan akhlak? Orang yang mengeluarkan zakat akan belajar mengasihi dan bermurah hati. Demikianlah, ibadah mengalir menuju akhlak. Berikut ini sebuah makna yang halus. Pernahkah engkau mendengar tentang sedekah bernuansa akhlak? Suatu sedekah yang memiliki ciri istimewa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Kita perlu memahami hadis itu kembali. Kita memang menghafal hadis tersebut di luar kepala, namun, bisakah kita merasakan maknanya? Mari, jangan pelit untuk tersenyum, bersedekahlah. Hadis di atas lengkapnya berbunyi, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Amar makruf dan nahi mungkar yang kau lakukan adalah sedekah." Menunjukkan jalan untuk seseorang yang sedang tersesat adalah sedekah. Menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Menuntun orang buta adalah sedekah. Dan sedekah paling utama adalah sesuap makanan yang kau berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Muslim nomor 2700, Ibnu Majah hadis nomor 1691. Benar, pengertian sedekah saat ini telah bergeser. Ia sebenarnya mengarah pada akhlak mulia. Makna lainnya adalah sedekah akhlak. Ia benar-benar nama yang menunjukkan esensinya. Juga puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian sedang berpuasa, jangan berbuat kotor dan membentak. Jika dimaki atau diajak berkelahi, katakanlah, 'Aku sedang puasa.'" Hadis riwayat Muslim. Maha Suci Allah. Hari saat engkau berpuasa adalah hari akhlak. Karena itu, engkau tidak boleh berbuat fasik, mencela, menyakiti, dan seterusnya. Kita telah mengetahui bahwa tujuan salat adalah akhlak. Begitu pula zakat dan puasa. Apakah engkau sekarang sependapat denganku bahwa tujuan utama seluruh ibadah adalah perbaikan akhlak? Jika engkau masih ragu, maka ibadah haji akan segera melenyapkan keraguanmu. Akhlak mencapai puncaknya dalam haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Haji adalah beberapa bulan yang telah diketahui. Siapa yang menetapkan niat dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh berbuat kotor, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan dalam masa haji." Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Haji merupakan latihan disiplin akhlak yang cukup berat. Di sana engkau harus benar-benar berusaha berakhlak baik. Engkau tidak boleh bersuara keras, tidak boleh mencela seseorang, tidak boleh memaki, tidak boleh menganiaya, bahkan engkau harus berupaya sekuat-kuatnya memperbaiki akhlak. Engkau akan tinggal di sana selama kira-kira 20 hari, benar-benar sebuah pendisiplinan. Ada sebuah cerita yang dikenal luas, yaitu, agar kepadatan pada saat haji berkurang, sebagian orang mengusulkan agar penduduk setiap negara berhaji pada musim yang berbeda. Penduduk Mesir pada bulan Rajab, penduduk Syam pada bulan Syakban, penduduk Yaman pada bulan Syawal, dan begitu seterusnya. Bukankah padang Arafah ada sepanjang tahun? Tentu saja jawaban terhadap mereka sangat jelas. 3 juta jamaah haji itu memang dituntut untuk berdesak-desakan pada setiap tahunnya. Dalam kondisi yang sangat padat semacam itu, tunjukkanlah akhlakmu. Mereka semua melempar jumroh dalam waktu yang sama. Mereka semua berada di atas gunung Arafah pada waktu yang sama. Ketika itulah akhlak mencapai puncaknya. Wahai jamaah haji,
Engkau telah berlatih untuk berakhlak baik bersama 3 juta orang selama 20 hari. Kalau begitu, tidakkah layak engkau berakhlak baik kepada ayahmu, ibumu, istrimu, kerabatmu, dan tetanggamu? Kini aku percaya engkau telah bertambah yakin, bukankah begitu? Kelihatannya engkau menjawab, benar. Salat, zakat, puasa, dan haji tidak akan berarti bila tidak diikuti dengan perbaikan akhlak. Mana yang lebih dahulu? Sebagian orang mengira bahwa hal terpenting dalam agama adalah mempelajari fikih, menghafal Al-Quran, dan seterusnya. Ilmu dulu, baru akhlak. Benarkah pendapat ini? Mana yang lebih dahulu, ilmu atau akhlak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat-Mu pada mereka, mengajarkan kitab Al-Quran dan Al-Hikmah kepada mereka, serta menyucikan mereka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Ayat tersebut terucap melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendahulukan ilmu atas penyucian diri, pembinaan akhlak. Artinya, beliau lebih mendahulukan aspek ilmu daripada akhlak. Ayat tersebut tercantum sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Sekali disebutkan lewat lisan Ibrahim, dan 3 kali langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutannya memang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami pada kalian, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, menyucikan kalian, mengajarkan kitab suci dan hikmah kepada kalian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Di sini, Allah mendahulukan proses penyucian diri, pembinaan akhlak daripada ilmu. Artinya, dalam doa Nabi Ibrahim, Al-Quran mendahulukan ilmu atas proses penyucian diri, ia hanya 1 ayat. Sementara ketika redaksinya langsung oleh Allah, Al-Quran mendahulukan proses penyucian diri, akhlak atas ilmu, dalam 3 ayat. Tampaknya engkau gembira dengan hasil yang ada, sebab engkau memang mencari kebenaran. Seolah-olah mereka yang sedang menghafal Al-Quran berkata, "Selamat tinggal kesalahan yang ada." Jika ayatnya dengan redaksi dari Ibrahim, ilmu dulu, baru penyucian diri. Namun jika dengan redaksi Allah, penyucian diri dulu, baru ilmu. Inilah tujuan pertama kita belajar akhlak, yaitu, agar kita mengetahui bahwa, aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, dan kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Sahabatku yang berakhlak mulia, tujuan mempelajari akhlak yang kedua akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.